dalam Kristus Yesus, kita berjumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi. Dan firman Tuhan untuk kita diambil dari Mazmur 23 ayat 4. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian: Harupe mardala nau di dalam nagolap, nada buah biari parmaraan. Ali Tuhan, akke hodo mandonganiau, hodo mangon dihonau, songon parmahan mangon dihon biri-birina, mardongan tukot dohot ora-ora. Dalam bahasa Indonesia, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah menghibur aku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita dilanjutkan oleh firman Tuhan yang semalam diterangkan, di kemarin diterangkan bagi kehidupan kita, di mana Tuhan adalah gembala kita. Ketika sudah Tuhan menjadi gembala kita, bagaimanakah posisi kehidupan kita? Dalam firman Tuhan hari ini diingatkan bagi kita bahwa meskipun Tuhan adalah gembala kita, kita tidak akan menjadi terlepas dari segala persoalan. Kita tidak akan terlepas dari segala masalah. Kita tidak akan terlepas dari banyaknya hantaman yang mencoba memirusi pikiran dan hati kita. Dan dari mara bahaya kita akan tetap didekatinya. Namun ada sesuatu keyakinan bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan digembalakan oleh Tuhan, yaitu aku tidak takut bahaya. Kenapa? Orang yang digembalakan Tuhan akan melihat Tuhan lebih besar daripada persoalan yang dihadapinya. Orang yang mempercayai bahwa Tuhan menggembalakan dia akan yakin bahwa kuasa Tuhan akan melampaui daripada kekuatan daripada bahaya yang akan datang dan menyerang kehidupannya. Itulah sesuatu keyakinan yang sangat penuh bagi seorang yang digembalakan Tuhan. Dan di dalam ayat selanjutnya dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada dua peralatan yang dipergunakan oleh firman Tuhan pada saat ini yang digunakan oleh seorang gembala. Yang pertama gada. Kalau dalam bahasa Batak Angkola dikatakan ora-ora, yang bentuknya panjang dan biasanya digunakan untuk mengusir ayam. Dan yang kedua adalah tongkat, yang biasanya digunakan oleh para yang sudah lanjut usia dan modelnya akan membengkok. Ketika para gembala menggunakan gada, dia akan memukul kawanan domba yang akan mulai menyimpang ke kiri atau ke kanan atau terlambat di belakang, akan dipukul agar menjadi bersama dengan kawanannya. Ketika ada seorang domba yang mencoba keluar dari kawanannya, akan ditarik lehernya melalui tongkat tersebut. Dan itulah yang menjadi kekuatan daripada orang yang sudah merasakan digembalakan oleh Tuhan. Yang pasti ketika kita dipukul pakai gada akan terasa sakit. Ketika kita ditarik untuk menjadi masuk ke dalam kawanan melalui tongkat, dan leher kita akan kena atau tanduk akan kena, akan menjadi terasa tersesat. Dan orang yang digembalakan oleh Tuhan akan melihat ketika sesuatu itu terjadi yang menyesakkan terkadang, menyakitkan terkadang, itu adalah sesuatu yang mengingatkan kehidupannya, mencoba dia untuk kembali kepada arahan Tuhan, mencoba dia untuk kembali kepada kawanan domba di mana Tuhan mengarahkan kepada yang terjadi. Orang yang sudah di dalam gembalaan Tuhan, orang yang sudah menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan, dia melihat persoalan adalah akan ada Tuhan yang akan mendampinginya karena Tuhan lebih besar. Yang kedua, ketika dia dihadapkan dengan pergumulan hidup, persoalan hidup, dia akan mengatakan bahwa itu adalah untuk menghibur, untuk mengarahkan kembali kepada kebaikan dalam perjalanan kehidupannya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan bahwa mari kita digembalakan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi pada kehidupan kita, kita serahkan bahwa ada tangan Tuhan yang akan terus menghibur kita, menguatkan kita untuk menjalaninya. Kesesakan yang terjadi bukan untuk mengakhiri kehidupan kita, namun untuk mengarahkan kita kembali agar kembali kepada arahan Tuhan.
ketika sebuah pergumulan terjadi, bukan mau menjadikan kita menjadi gak jatuh dan kalah oleh karena pergumulan itu, namun ada maksud Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita, sehingga kita bangkit dan diarahkan kembali secara spiritual, secara iman, dan secara perjalanan hidup untuk menjadi mendekat dan mengarah kepada Tuhan. Oleh karena itu, orang yang di dalam gembalaan Tuhan akan tetap hidup nyaman, hidup di dalam tenang, dan dia akan berjalan bersama Tuhan dalam gembalaan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Sekeras apapun yang terjadi bagi kehidupan kita, dan apapun yang terjadi bagi kehidupan kita, maka kita akan meyakini bahwa Tuhan mengarahkan kita untuk menjadi kebaikan kita. Oleh karena itu, mari bersama berjalan dalam gembalaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.